Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Today we are going to learn about simple past, yaitu kalimat past tense ya. Kalimat past tense ini fungsinya menyatakan kegiatan yang sudah lewat waktunya. Jadi sudah lewat aktivitas yang kita lakukan. Next slide. Keterangan waktu, bahasa Inggrisnya adverb of time. Keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat past tense yaitu contohnya yesterday, last night, last week, last month, last year, ago, a day ago, 2 weeks ago, this morning, etc. dan lain-lain ya. Kalian lihat contohnya, artinya di situ ya, pelajari. Next, menggunakan kata kerja bentuk kedua dalam kalimat past tense, yaitu yang kalian lihat di situ ada beberapa kata kerja, study, studied, studied ya. Itu susunannya 3 kata ya. Yang pertama kata kerja pertama verb 1, yang di tengah itu kata kerja kedua verb 2, yang ketiga itu verb 3. Jadi perhatikan di situ susunannya, yang digunakan yang tengah, kata kerja kedua itu yang di tengah ya. Try, tried, tried, pay, paid, paid, say, said, said, have, had, keep, kept, now, now. Nah, itu yang di tengah yang dipakai. Used to be past, menggunakan kata bantu to be, yaitu was and were. Untuk penggunaan subjek was and were disesuaikan subjeknya. Kalau subjeknya subjeknya tunggal, menggunakan was. Subjek tunggal atau singular ya in English. He was, she was, it was, Habibi was. Nah, Habibi di sini nama orang, yaitu satu orang ya di situ. Jadi menggunakan to be-nya to be was. Terus I was, I itu menggunakan was. Next, subjek yang menggunakan were yaitu they were, we were, you were, Habibi and Ainun were. Habibi and Ainun itu 2 orang. Jadi 2 orang atau 2 nama atau 2 benda atau lebih itu menggunakan to be-nya were. Tapi kalau dia sendiri menggunakan to be was yang tadi ya. Oke. Look at the examples of simple past. Contoh-contoh kalimat simple past ya, ada 3 di situ yang tercantum ya. Number 1, kalian bisa lihat Baharudin Yusuf Habibie was the 3rd president in Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie adalah presiden ketiga di Indonesia. Itu tidak ada kata kerjanya. Ini disebut kalimat nominal sentence. Kalimat nominal sentence itu tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja berarti dia harus menggunakan to be. Dan di sini to be yang dipakai adalah was karena subjeknya adalah tunggal. Nama orang yaitu namanya Pak Baharudin Yusuf Habibie. 1 orang ya namanya ya. Jadi hanya menggunakan to be was. Next, number 2, he was promoted to become vice president. Di sini menggunakan to be was lagi. Karena di sini bukan kalimat nominal, tapi di sini kata kerja sebenarnya. Kata kerja yang dipakai adalah bentuk ketiga. Jadi kalimatnya di sini adalah passive voice, kalimat pasif. Ini khusus ya, kalimat passive voice ini harus ada kata kerja ketiganya. Dan kalimat passive voice ini dalam bahasa Indonesia kalimat pasif yang ada awalannya di ya. Artinya di sini dia dipromosikan menjadi wakil presiden. Dipromosikan, ingat itu ada kata di, awalannya di, berarti dia kalimat pasif. Kalau dipromosikan kata kerjanya ya verb 3 ya, promoted. Jadi kalau kalimat pasif pakai kata bantu, was atau were tergantung subjek. Number 3, they built this bridge last month. Mereka membangun jembatan ini bulan lalu. Build di sini kata kerja bentuk kedua ya, past tense. Sudah tahu ya. Next slide. Menggunakan kalimat negatif ya, itu menggunakan kata did ya. Kata bantu yang dipakai adalah did. Kalau kalimat negatif itu maksudnya artinya tidak ya atau bukan. Contohnya di sini she did not. Nah, disingkat menjadi didn't. Nah, penulisannya didn't. Kita baca didn't. She did not pay the bill, atau kita baca singkat she didn't pay the bill. Artinya dia tidak membayar tagihan itu. Nah, tidak. Jadi kata tidak itu not sebenarnya, tapi harus pakai kata bantu did. Nah, di depannya harus ada did not, tidak.
menerangkan tidak maksudnya, tapi harus pakai kata did. Pay di situ kata kerja pertama. Jadi kalau kalimat negatif past tense itu kata kerjanya kembali ke yang pertama, karena did itu adalah bentuk kata bantu past tense. Next slide. Question use WH. Pertanyaan kalau menggunakan kata when, what, which, who, whose, whom, etc. dan lain-lain, itu yang menggunakan kata tanya ada depan hurufnya WH ya, what ya, when. Nah, ini contohnya kita pakai when. Kapan? Nah, di sini ada kata bantunya did. Nah, itu berarti kalimat ini kalimat tanya tentang past tense. Nah, kalau ada did-nya itu ciri-cirinya kalimat past tense. Contoh, when did Habibie become vice president? Kapan Habibie menjadi wakil presiden? Become di situ kata kerjanya menjadi pertama ya, karena ada did-nya. Answer, jawabannya, Habibie became vice president in March 1998. Habibie menjadi wakil presiden di bulan Maret tahun 1998. Itu menjawabnya Habibie became. Became-nya menjadi kalimat past tense. Kembali ke kalimat simple past ya, positif. Became itu kata kerja bentuk kedua. Kalau yang ditanya tadi kan when did Habibie become, itu kata kerjanya become menjadi perempuan. Kalau untuk menjawabnya harus kata past tense. Kata kerja yang kedua dipakai became. Itu bedanya ya. Next slide. Use did for interrogative sentence, menggunakan kalimat tanya. Jadi kalimat tanya. Kalau tadi kan kalimat tanyanya pakai WH ya, pakai huruf WH question ya. Kalau ini kalimat tanya tidak ada pakai WH-nya, langsung kata bantu did. Nah, kalau ada kata tanya did, itu artinya kalimat ini menggunakan kalimat past tense, menanyakan kegiatan yang sudah lewat. Nah, kita lihat contohnya, did he sleep again? Apakah dia tidur lagi? Nah, kalau di sini artinya apakah. Kalau kata tanya kata bantu di depan artinya apakah. Apakah dia tidur lagi? Kalau untuk pertanyaan apakah, jawabannya hanya dua, yes atau no. Ya atau tidak. Apakah dia tidur lagi? Ya, dia tidur lagi. Tidak, dia tidak tidur lagi. Jawabannya di sini yes, he did. Yes, he did. He itu adalah subjek yang ditanyakan, he kan. Nah, did karena kalimat tanyanya menggunakan did, taruh aja did. Yes, he did. Kalau tidak, no, kasih koma. He, subjeknya yang ditanyakan tadi adalah he ya. Didn't, nah itu singkatan did not. Oke. I think it is clear enough. Menurut saya sudah cukup jelas lah untuk penjelasan tentang simple past. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan lagi. Atau bisa kalian pelajari lagi nanti di materi yang waktu kalian pernah pelajari mungkin di SMP ya, atau lewat Google. Tapi ini penjelasan dari Mem Ari, singkat, tidak panjang ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.